Mereka memastikan daging yang dimakan oleh rakyatnya itu harus melewati prosedur sesuai dengan syariat. Gak boleh Bapak, gak boleh di sana nyembelih sendiri, itu gak boleh. Harusnya ini hal yang bisa dipikirkan oleh negara kita. Kan ada tuh badan yang baru tuh, tandemnya BPOM itu ada badan penjamin produk halal, BPPH kalau nggak salah. Kenapa nggak dimasukin itu? Bikin setiap daerah tukang jaga yang sudah bersertifikasi, ya kan? Tidak boleh ada daging yang beredar di pasar kecuali sudah melewati. Tidak boleh ada binatang yang disembelih dan dikonsumsi oleh masyarakat kecuali melewati lembaga ini. Wah, itu profit luar biasa Pak. Selain profit, kita yang makan juga tenang. Karena daging yang kita makan sudah dipastikan melalui prosedur syariat. Beda Pak itu dagingnya. Saya bukan ahli gizi, tapi banyak sekali orang yang sudah berpendapat bahwasanya setiap kita ya makan daging yang sesuai dengan syariat itu beda di tubuh kita. Jadi saya sampai berpikirnya terlalu jauh mungkin. Jangan-jangan penyakit kita yang selama ini yang aneh-aneh di Indonesia ini gara-gara mungkin makanan kita yang kita makan di restoran ternyata kita impor dari negara tertentu yang tidak melewati prosedur syariat. Ada Pak? Wah, itu mungkin lebih tahu, banyak yang beredar di media sosial gimana caranya orang itu menghilangkan nyawa binatang tanpa melalui prosedur syariat. Nah, semangat hidup kurban adalah untuk menyebarkan itu, bahwasanya syariat kita ini adalah syariat yang sangat-sangat suci, menjunjung tinggi adab. Bahkan ulama berpendapat ketika antum mau menyembelih kambing atau sapi atau binatang lainnya, itu yang lagi ngantri nggak boleh tahu, nggak boleh melihat. Temannya lagi disebut dia di sana, itu stres, kasih ruang lain, ya. Mudah-mudahan sih seperti itu. Karena apa? Karena dia cuma stres. Kalau udah stres, ketika disembelih dagingnya udah nggak stres ketika dia lagi sehat. Itu binatang ada stresnya loh Pak. Binatang udah stresnya. Maka kalau kita melalui prosedur secara syariat, semuanya dijamin halal, fresh, seger, dan kualitas dagingnya luar biasa. Jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah kita lewati pada di sini. Kalau masih ada rezeki malam ini mau dititipkan monggo. Sampai asar hari Senin itu masih bisa nyembelih untuk kurban. Kita niatkan mudah-mudahan kurban kita ini Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan harta yang berlimpah ruah, keberkahan untuk anak kita, cucu kita, keluarga kita semuanya. Niatin, yang belum ketemu jodoh niatin, rezeki niatin. Yang belum punya niatin. Karena Nabi Allah Ibrahim, kita balik lagi sejarahnya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia ini menikah dengan ibunda Siti Sarah. Menikah dengan Siti Sarah sudah lama waktunya, beliau belum diizinkan Allah untuk menimang bayi. Lama Pak, ada yang bilang 70, ada yang bilang 100 tahun. Nah, karena Siti Sarah ini adalah seorang mukminah yang soleh, yang menginginkan keturunan sama seperti suaminya, maka beliau sendiri yang mencarikan istri kedua, yaitu Siti Hajar, yang mana pada waktu itu sebenarnya Siti Hajar ini adalah budak, pembantu kalau sekarang ART. Ini yang berat bagi ibu-ibu di Indonesia ini. Pengen suaminya soleh, iya. Pengen anaknya soleh, iya. Ya tiru dong Siti Sarah yang mau mencarikan istri untuk suaminya. Dapatnya Nabi Ismail. Ini sejarah yang bercerita, bukan saya, bukan Pak Ahmad Asyari, bukan. Sejarah ini dicarikan. Bayangkan kalau waktu itu nggak dicarikan, nggak ada Nabi Muhammad dalam keturunannya nanti. Karena Nabi Muhammad itu keturunan daripada Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim ini digelari oleh Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dapatlah Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ismail itu bukan bahasa Arab asli, bahasa Arab musta'ribah, bahasa yang menjadi serapan bahasa. Itu berasal dari bahasa Ibrani, bahasa Israel. Artinya apa? Isma itu artinya mendengar. Il itu Tuhan, bahasa Yahudi itu, yang itu Tuhan. Kalau tahu itu pesawatnya di Yahudi, kita itu pesawatnya El, itu ada Tuhan. Ismail itu Tuhan mendengar artinya. Selama ini Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doanya Nabi Allah Ibrahim. Dikasihlah putra, dikasih nama Ismail. Siapa yang kasih anak laki-laki pertama? Dia adalah Siti Hajar, seorang ART yang diberikan atau dipilihkan oleh istrinya. Jadi kita kalau misalnya berpikir seorang istri yang tidak mampu menjalankan atau tidak mampu menghadirkan kebahagiaan, dia boleh untuk menaruh egonya, kemudian dia berusaha supaya keluarganya lebih langgangan. Tapi ini bukan syarat, ya. Ini bukan syarat punya anak. Nggak punya anak nggak ada masalah. Kalau dua-duanya saling ridho. Tapi kalau sudah punya anak, alhamdulillah, berarti kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala amal jariah yang akan mendoakan kita ketika kita sudah wafat menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat cerita, ditunggulah ketika hadir anak bayi yang soleh luar biasa. Beliau saat itu diperintahkan langsung ke Mekah. Padahal saat itu beliau ada di Syam, ada ribuan kilo. Fi wadin ghairi dzi zar'in. Kalau kau disebutkan, ini istrinya Siti Hajar ditinggalkan di sebuah lembah ghairi dzi zar'in, yang tidak ada di situ tanaman dan tidak bakal bisa menumbuhkan tanaman karena gurun Sahara. Antum tahu apa yang dibekali oleh Nabi Allah Ibrahim kepada Siti Hajar? Ada air, sedikit air, dan beberapa kurma, buah tumur kalau bahasa Arab, yang namanya sebagian hitungannya itu dari 3 sampai 9. 3 sampai 9, katakanlah cuma 9 kurma. Istri mana yang mau ditinggalkan tugas oleh lakinya dikasih air sama kurma 9 biji? Kita kalau mau dinas, jangankan sebulan, seminggu aja bisa-bisa ATM turun tuh. Dijamin sampai sebulan depan, sampai gajian lagi. Istri mana yang mau menerima suaminya mau meninggalkan dia dikasih air sama kurma 9 biji? Ini mungkin kalau orang Indonesia sarapan bukan ini, ya nggak ada nasinya, nggak dianggap sarapan, kurma 9 biji. Tapi kita diajarkan oleh Siti Hajar bagaimana ketika keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan, ketauhidan itu mengalahkan darah. Kita bisa bayangin kita aja deh posisi itu, kita masih bawa otak, nggak terima. Awalnya Siti Hajar bertanya, ini ada apa wahai Ibrahim, suamiku tercinta? Kamu mau mengejar apa ini? Nah, kita ini Bu, laki-laki itu benar yang sekarang lagi tren. Laki-laki tidak bercerita. Laki-laki itu orang yang paling tidak pandai untuk bercerita. Ya, tanya-tanya bapak-bapak di sini. Kalau punya masalah di kantor, ya balik. Pak, gimana tadi di kantor? Gampang. Kan kita maksudnya apa? Enggak mau berbagi masalah. Karena apa? Laki-laki itu menyelesaikan masalah. Coba untuk ingat-ingat. Biasanya kita ini para laki-laki ini menyelesaikan masalahnya kapan? Atau menceritakan masalahnya kapan? Kalau udah beres masalahnya, baru kita memilihnya. Mak, padahal bulan lalu mak, papa hampir dipecat gara-gara udah selesai deh masalahnya, baru cerita. Karena apa? Bagi kita suami biasanya, kalau kita bercerita masalah, bukan menyelesaikan masalah, nambah masalah biasanya.
Lupa yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar, ibunda Hajar bertanya itu Nabi Ibrahim tidak jawab. Tapi ketika Nabi Ibrahim bertanya, apakah Allah yang memerintahkan? Ya. Langsung dijawab saat itu. Nah, ini orang laki-laki, jangan kasih esai, kasih pilihan ganda aja, lebih mudah. Kita nggak mau ribet, nggak mau mikir masalah-masalah yang sepele biasa. Ya, ya. Idan, Idan kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Nah, yang mahal itu ini Pak. Kalimat ini yang mahal dari seorang Ibnu Hajar. Kalau Allah sudah memerintahkan, idan kalau begitu Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan kita. Ini yang mahal sama ini. Kita kalau punya masalah, buru-buru kita ini mencari solusi pada yang bukan punya solusi. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus menyelesaikan. Coba balik ke Allah. Jalan terus diajar jalan 7 kali. 1 kali belum cukup, 1 kali cukup, belum cukup, 2 kali, 3 kali belum cukup, sampai betul-betul Allah datangkan solusi. Dan fakta menariknya adalah ma'u Zamzam, air yang tidak akan pernah habis sampai kiamat itu justru muncul dari kaki bungilnya Nabiullah Ismail. Artinya antum kita ini diberitahu oleh Allah untuk berusaha tanpa harus tahu solusi itu dari mana. Usaha aja, lempengin aja, lempengin. Kita nggak bergantung sama manusia, nggak bergantung sama makhluk. Kita bergantung sama Allah SWT. Allah memerintahkan saya untuk bekerja keras, bukan untuk nanti hasil. Hasilnya biar Allah yang akan menentukan. Itu makna ikhtiar dan tawakal yang benar. Kalau kalian kata Rasulullah SAW bertawakal, hak tawakal, benar-benar tawakal, sama seperti burung yang pergi pagi dalam keadaan lapar sekali, tapi pulang dalam keadaan kenyang. Burung yang gak pernah sekolah, gak pernah punya ijazah, tapi dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau profesi yang tawakalnya banyak itu adalah petani nelayan. Dia tahunya kerja keras, hasilnya wallahu a'lam, angin ribut, paceklik dan sebagainya. Itu kan bisa saja mengambil kapanpun. Tapi orang-orang yang tahu sama Allah Subhanahu wa taala, dia akan menggantungkan hasilnya atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembelajaran yang harus kita ambil dari Ibunda Siti Hajar adalah kalau kita di jalan Allah istiqomah, yakin Allah tidak akan pernah sekalipun menyia-nyiakan kita. Jangan tunggu hasil. Yang wajib atas kita adalah berusaha. Gak mesti sukses, gak mesti kelihatan hasilnya, karena dunia memang tidak ideal untuk kita. Tapi orang yang bekerja keras sudah dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan solusi hasil akhir dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hidup kurban yang kita bahas malam ini. Bagaimana sejarahnya? Itu dulu sebenarnya pada tahun 1700 sampai 1900 usianya Nabi Ismail sebelum Masehi. Jadi hampir 2000 tahun atau 17 abad sebelum Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah ditinggal seperti itu, baru besar dikit diberitakan untuk menyembelih. Dan antum tahu sendiri ceritanya. Tapi yang penting di sini adalah nggak ada istilahnya Allah nyuruh kita yang sia-sia. Ini berlaku untuk semua ibadah, semua perintah, semua ketaatan kita. Nggak ada yang sia-sia. Hasil akhir daripada peristiwa itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Dan kami tebus Nabi Ismail itu ditebus dengan sesembelihan yang agung, yang besar.
laki, bini, cerewet, sabar, bentar doang. Taat sebentar aja, kita gabung subuh ini cuma sekitar 10 tahun lagi, belum tahun lagi. Sebentar. Jangan sampai yang sebentar ini kita goyah. Ya. Ingat tujuan kita di dunia ini. Kalau ingat itu Pak, selalu kita akan mudah menjalani hidup ini. Jadi saya teringat Syekh Ibrahim bin Adham ketemu sama orang yang sangat buruk mukanya, sedih, lipat mukanya. Ini orang sudah sampai pada titik terakhir, atau kalau kita sekarang mungkin titik terburuk dalam hidupnya. Bebannya banyak sekali sampai dia itu udah gak mampu angkat badannya sendiri. Ya, kita pernah yang ada di posisi yang kayaknya diri aja susah, capek banget, beban, belum lagi bayangan-bayangan di depan kita yang mencemaskan, mengkhawatirkan, beban yang kayaknya berat banget, mentok udah, stuck udah. Nabi Syekh Ibrahim bin Adham pernah ketemu orang seperti ini. Terus apa nasihatnya? Kasih nasihat saya, katanya. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, saya enggak kasih nasihat, saya hanya bertanya aja. Beliau mengatakan, wahai fulan, menurut kamu, ada nggak di dunia ini yang bisa terjadi di luar kuasa Allah? Nggak ada sih. Jadi si fulan itu bukan orang yang nggak pernah ngaji, dia juga ngaji. Cuman ketika ketemu dengan momennya ketemu orang seperti Syekh Ibrahim bin Adham, kayaknya baru pertama kali lagi dengar hal seperti itu. Kan kita sering ya, lagi punya masalah, tiba-tiba sekolah dengar nasihat, ceramah yang menyentuh hati, kayak pertama kali dengar gitu, kayak itu tujuannya ke saya gitu. Ya sering ya, itu adalah kita didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus. Itu pertanyaan pertama kata Ibrahim. Ada nggak yang terjadi di dunia ini malam ini? Ahmad Asy'ari ngaji, kasih minuman, berdiri, ada yang duduk, ada yang semuanya bersila. Ini semuanya di luar kuasa Allah. Nggak mungkin. PHK, sembako naik, anak nakal, anak nggak naik, anak juga lulus. Apakah semua ini di luar kuasa Allah? Nah, kalau orang yang beriman kepada Allah yakin bahwa Allah Maha Kasih, Maha Sayang, berarti ini nggak mungkin terjadi kalau itu bukan yang terbaik buat kita. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kira-kira selama kamu di dunia ini, apakah Allah pernah mengurangi rezekimu? Tentu tidak sih. Tadi awal, pernah nggak terjadi sesuatu di dunia tanpa sebab Allah? Yang kedua, bahasa sederhananya, pernah nggak Allah itu kurang kasih rezeki? Kalau itu punyamu, pernah nggak berkurang? Ya udah, pertanyaan yang ketiga kata Syekh Ibrahim bin Adham. Ini pertanyaan buat kita semua ya. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, kamu tahu nggak kapan kamu mati? Dia bilang hanya Allah yang tahu. Kalau semua yang terjadi di dunia ini tidak pernah luput dari kuasa Allah, kalau di dunia ini rezeki tidak pernah berkurang sedikit pun, gak pernah berkurang, gak pernah Allah telat dari rezeki ini, gak pernah. Kemudian kematianmu itu gak pernah telat juga. Lantas apa yang bikin kamu bingung saat ini?